Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisi dari 4 market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya, terakhir ada pembentukan 3 inside up di mana ada mother bar dan inside bar, kemudian impulsif bullish. Tentunya di pergerakan hari Senin kemarin candle masih dalam posisi bergerak tidak terlalu signifikan ya, atau tidak memiliki volatile yang sangat tinggi. Memang tidak ada high impact yang terjadi di hari Senin kemarin. Tentunya market untuk indeks dolar bergerak terbatas. Dan posisinya juga belum mampu break di atas daripada area breakout dari pergerakan impulsif bearish sebelumnya, yaitu di 102.96 sampai dengan 102.116. Hal ini akan dipertaruhkan di posisi saat ini ya, khususnya hari Selasa ini. Apakah akan bergerak impulsif bullish berlanjut atau akan membentuk sebuah area impulsif bearish yang tentunya ada perlawanan seller terjadi. Tentunya akan menguji candle impulsif bullish sebelumnya, yaitu hari Jumat. Secara keseluruhan saya masih melihatnya pergerakan indeks dolar ini akan bergerak dari wave C menuju wave D, artinya masih dalam progres penurunan. Dan memang kalau kita perhatikan di sini kan seperti membentuk area double bottom ya. Ada posisi progress double bottom dan kemudian bergerak naik. Tapi tentunya kenaikan ini kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari titik A, kita tarik seperti ini, sampai dengan titik B, sudah bergerak sempat sentuh 38,2% ya, yaitu 102.98. Dan target ketika nanti kalau bullishnya memang terjadi cukup signifikan, besar kemungkinan akan menuju area golden level, yaitu 103.31 sampai dengan 103.63. Artinya masih dalam progres bullish untuk koreksi. Dan masih dalam area impulsif bearish, jadi saya katakan belum ada perubahan dan masih bergerak konsolidasi. Dan kita akan lihat di time frame yang lebih kecil untuk hari ini seperti apa. Kita akan cek dulu. Time frame 4 jam, ini adalah areanya. Oke, kalau kita perhatikan di posisi hari Senin kemarin, ketika masih bergerak dalam area breakout ya, di posisi ini memang memiliki kecenderungan di mana market bergerak konsolidasi, membentuk area compression, tapi tentunya di sini terjadi false break ya. Gagal pergerakan indeks dolar breakout dan menunjukkan potensi kembali ke wilayah area breakout. Oke, ini saya akan hapus dulu. Dan seperti apa kondisinya untuk hari ini? Saya akan melihat yang pertama, tentunya area yang perlu kita perhatikan di time frame 4 jam ini, selain ada order block time frame 4 jam ya, memang masih belum dalam posisi terjadi sentuhan ya di wilayah area ini, dan ini sudah membentuk sebuah area compression. Kita tinggal cek aja dulu. Artinya area compression ini juga rawan akan terjadi sweep liquidity ya. Ini adalah area compressionnya. Saya akan tandain dulu posisinya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan market masih dalam impulsif bullishnya, atau membentuk seperti bullish flag ya. Bullish flag ini bisa berjalan cukup signifikan ketika betul-betul break di atas daripada high weekly. Jadi kalau kita ukur dengan titik untuk saat ini ya, low yang terbentuk di posisi ini, kita juga bisa gunakan yang pertama Fibonacci extension. Oke, kita tarik dari titik A, titik B, kemudian sampai dengan titik C, titik terendahnya. Dan tentunya kita mendapatkan area 78,6 yaitu di 103.591, itu menjadikan target terdekat saat ini. Dan kalau kita perhatikan memang jangka panjangnya di area tersebut ada potensi adanya area demand, di area supply maksud saya ya. Di sini ada order block yang menurut saya patut kita perhatikan ya, ketika nanti ada dorongan kuat di wilayah tersebut. Oke, ini order block time frame 4 jamnya, polanya di sini dan memasuki area ya tentunya 103.591 masih bisa
tercapai ya jika mana berhasil break daripada high weekly sebelumnya. Secara keseluruhan saya tidak mendapatkan informasi yang cukup kuat dari pembentukan area saat ini ya, tapi setidaknya hati-hati, ini adalah area pembentukan support become resistant ya. Nah, ini patut kita cek karena saya melihatnya polanya juga terjadi retest dan insya Allah besar kemungkinan ini akan melanjutkan naik sih. Sebentar ya, saya tandain di sini ada area support. Nah, resistant become support. Apakah kalau hari ini berhasil di break ke bawah, maka menunjukkan aksi penurunan dan menuju order block dan 4 jam. Tapi secara keseluruhan saya masih melihatnya bullish untuk indeks dolar ya, karena dorongan bullish terjadi dari sini, impulsifnya sangat kuat. Meskipun kemarin hanya membentuk sebuah area compression yang tentunya masih belum cukup kuat untuk arahnya, tapi secara keseluruhan strukturnya sudah membentuk setelah ini ya, double bottom. Ini neckline tepat berada di area support, seperti ini polanya terlihat dan menuju wilayah berikutnya. Nah, gambaran saya seperti ini. Tentunya jika mana indeks dolar ini menguat, pasti akan berpengaruh terhadap market yang lain, khususnya Euro, GBP, Aussie ya, dan USD Jepang Yen kemungkinan besar akan menguat dan Euro, GBP besar kemungkinan akan turun. Tapi tetap kita akan waspadai, kita akan lihat kondisi saat ini. Tentunya indeks dolar masih dalam bayang-bayang bullish, oke, masih dalam bayang-bayang bullish, kecuali ini ya saya tandain ya, kecuali market indeks dolar ini berhasil break di bawah golden level. Kalau area golden level ini berhasil di breakout, yaitu area ini ya, berkisaran 102.544 sampai dengan 102.397, area ini adalah area golden levelnya. Kalau sampai area ini terjadi breakout, hati-hati, maka menurut saya akan memiliki kecenderungan bearish. Makanya saya katakan hal yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan yang saat ini masih dalam impulsifnya. Selama masih berada di area ini ya masih cukup aman. Oke ya, ini gambaran saya untuk indeks dolar masih dalam bullish untuk koreksi. Sekarang kita akan cek di Euro USD. Apakah hal yang sama terjadi untuk Euro USD di time frame daily? Perhatikan pembentukan di hari Senin kemarin juga bergerak terbatas. Bahkan di sini jelas ada doji muncul ya dari pergerakan impulsif bearish sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Euro USD dalam tekanan seller karena ada 3 inside down ya, ada pergerakan 3 inside down di posisi ini. Tapi saya melihatnya dari 3 inside down ini juga dengan adanya konfirmasi adanya doji, hati-hati ketika hari Selasa ini candlenya impulsif bullish gitu ya, maka di sini ada perlawanan ya. Maka ada perlawanan, ada morning star bisa terbentuk di posisi ini. Tapi kecuali kalau pergerakannya impulsif bearish selanjutnya ya, maka ya saya katakan di sini akan bergerak turun berlanjut. Tentunya area 3 inside up ini sudah memakan daripada bullish engulfing sebelumnya. Ada kemungkinan akan menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Ini progresnya juga sangat signifikan ya menurut saya. Jadi kalau saya gunakan Fibo Musang seperti ini di time frame daily ya, kita bisa mendapatkan area yang lebih rendah. Oke, itu adalah targetnya di sini. Ini target pertamanya di 1618 yaitu 1.08171 sampai dengan area 2618 yaitu 1.06965. Itu adalah target-target dari progres penurunan berikutnya. Tapi tidak semata-mata dalam progres tersebut akan terjadi penurunan, karena ini kan time frame daily ya, cukup panjang untuk pergerakan atau area yang saya tandain ini gitu. Oke ya, jadi ini gambaran saya secara keseluruhan masih dalam konsolidasi besar untuk Euro USD. Untuk konfirmasinya sudah ada progres penurunan, tapi secara keseluruhan saya masih melihatnya impulsif bullishnya ini yang masih belum berhasil di breakout ya. Dorongannya masih sangat kuat, tekanan bullishnya masih sangat kuat meskipun sudah ada konfirmasi 3 inside down terjadi di time frame daily. Oke, untuk areanya kita akan cek di time frame 4 jam. Pola yang saya sampaikan di hari kemarin ya, Anda bisa lihat di sini ada beberapa gambaran saya. Ada box biru, ini adalah 2 minggu yang lalu pergerakan Euro USD ya, kecenderungan impulsifnya. Dan di minggu kemarin pergerakannya lebih konsolidasi, Anda bisa lihat naik dan turunnya dan kembali lagi di posisi awal.
tentunya ini yang menunjukkan bahwasanya market itu bergerak konsolidasi, ini hanya sebatas retest. Dan ini adalah area compression yang kemarin saya tandain ya. Belum ada sweep posisi tersebut, masih dalam area bergerak terbatas karena memang untuk news kemarin juga tidak ada hal yang signifikan. Pantau sekali lagi area golden level dari penurunan ini, saya tarik Fibonacci-nya ya dari titik A sampai dengan titik B. Secara keseluruhan saya tidak begitu ini ya memperhatikan area yang tentunya saat ini sedang berjalan. Saya masih menunggu yaitu area zona pantau yang menjadikan titik di mana ketika retest ini bisa juga akan melanjutkan penurunan kembali. Ininya di situ. Jadi momentumnya masih di bawah. Kalau di time frame 1 jam ada zona buy di posisi ini. Kalau di time frame 4 jam ada zona pantau di area golden level yang masih dalam posisi pemantauan. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Saya mau lihat secara detail untuk time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam juga area zona pantau masih dalam belum ada progres ya, karena masih posisinya masih compression seperti ini. Untuk kesimpulannya Euro USD menurut saya masih wait and see ya, adapun naik hanya sebatas golden level menurut saya di sini. Tinggal nanti kalau ada progres yang cukup kuat di area zona pantau ini ya, adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inset down, maka menunjukkan progres penurunan kembali untuk market Euro USD. Intinya di situ. Jadi zona pantau adalah area yang untuk kita pantau karena di sini hanya sebatas bullish untuk koreksi ya, dan melanjutkan penurunannya akan menguji kuat wilayah area low berikutnya. Jadi kecenderungannya menurut saya masih berpotensi akan terjadi penurunan. Ininya seperti itu ya. Kalau zona pantau di break impulse bullish, ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu di area ini ya. Ini adalah menurut saya masih memiliki potensi yang cukup bagus untuk dijadikan area sell, yaitu area supply. Secara keseluruhan gambaran saya masih seperti ini untuk Euro USD. Masih dalam posisi bearish dan pergerakan naik ini hanya sebatas bullish untuk koreksi ya untuk gambaran saya. Karena membentuk sebuah area compression, rawan akan terjadinya sweep liquidity di area tersebut dan bergerak turun berlanjut. Dan tentunya akan menguji kuat wilayah area order block time frame 1 jam yang ada di zona buy. Oke? Ini gambaran saya untuk Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut kembali di market berikutnya adalah GBP USD. GBP USD di time frame daily secara keseluruhan ini juga hal yang sama ya. Ini daily-nya juga membentuk sebuah area compression. Tentunya tidak begitu jelas arah dan pergerakannya, tapi secara struktur masih bullish ya. Anda bisa lihat strukturnya masih bullish dan ini masih dalam area retest ya. Setelah dia breakout high weekly impulsif ini, kemudian dia retest dan ini harusnya ini akan melanjutkan kenaikan kembali untuk market GBP USD. Karena di sini sudah menuju area resisten become support yaitu di high monthly ya, kurang lebihnya di 1.26798. Kita akan cek lagi time frame 4 jam. Nah, ini itu polanya ya, compressionnya ada pembentukan descending channel, ini adalah descending channel dan ya masih belum ada perubahan, masih dalam area konsolidasi yang sudah saya informasikan di posisi kemarin ya. Ini adalah konsolidasinya. Tentunya areanya masih belum ada perubahan. Artinya strateginya masih sama. Saya nggak akan merubah daripada pergerakan saat ini ya. Masih sama, masih belum ada perubahan. Jadi saya masih menunggu batas trendline atas di breakout ataupun dia break di bawah area yang menjadikan titik ini ya low terakhir di minggu kemarin, yaitu batasan low terakhirnya itu berkisaran antara ini ya kurang lebih di 1.26868. Masih juga hal yang sama, saya akan tunggu kalau break di atas daripada trendline, close di level tersebut time frame 4 jam ya, maka menurut saya menunjukkan aksi bullish terjadi. Minimal ini ada bearish engulfing. Nah, ini ada open bearish-nya, ini saya akan tandain dulu. Ini langkah awal pertama ya, kalau ini menunjukkan potensi penguatan kalau betul-betul candlenya bullish seperti ini nih. Nah, close di atas daripada ini, nah seperti ini. Jika mana ini terjadi, maka menurut saya memiliki potensi akan terjadi kenaikan berlanjut ya. Nah, candlenya seperti itu. Break close di atas open bearish 1.27
369 akan menunjukkan aksi penguatan. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD ya. Sementara masih menunggu wait and see, dan itu sudah ada patokan arahannya ya, ketika break trend line ataupun break support di area bawah, yaitu ada order block time frame 4 jam. Tinggal kita lihat konfirmasinya di sini, apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, baru bisa buy di area tersebut. Selama posisinya ini belum masih dalam area bearish ya, bearish channel ya, tentunya masih saya tunggu dulu. Oke. Nih perkembangan GBP USD, kita akan berlanjut di USD Jepang Yen. USD Jepang Yen di pergerakan hari kemarin membentuk long legs doji, artinya tidak ada konfirmasi yang cukup kuat. Kita lihat ya Selasa ini, apakah membentuk candle impulsif bullish atau impulsif bearish. Target masih sama, yaitu di 145.616. Besar kemungkinan menurut saya dorongan bullish masih sangat kuat untuk USD Jepang Yen. Apalagi kalau long legs doji terbentuk Senin dan Selasa ada impulsif bullish, itu maka menunjukkan hasil yang positif untuk USD Jepang Yen, maka akan bergerak naik. Tentunya karena ini ada rawan ya, ada long legs doji, artinya kan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan di sini ada impulsif bullish, saya akan tandain open bulls-nya. Kalau teman-teman sering perhatikan ya, kenapa saya selalu menggunakan open bulls atau open bears ya, memang batasan full power volumenya itu di situ gitu loh ya. Jadi saya akan tunggu daily-nya di break atau enggak open 143.110 yang menjadikan titik bearish terjadi ya, ketika level tersebut di break dan close di bawah area tersebut. Oke, secara keseluruhan USD Jepang masih dalam tren bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame 4 jamnya ya. Nah, posisi time frame 4 jam, wah ini sangat menarik loh ya. Ternyata area order block di posisi kemarin ini sudah ada respon, ada bullish engulfing. Perhatikan ya. Ini order blocknya ya, udah jalan. Oke, order block time frame 1 jam sudah jalan, ada bullish engulfing di time frame 4 jamnya. Candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Ketika saat ini, ketika di akhir sesi penutupan kan tutup candle merah nih. Ya ini besar kemungkinan sih retest ya. Biasanya kalau ada bullish engulfing, saya selalu gunakan 50%. Ya, 50% seperti ini. Dari low-nya terakhir, saya tarik seperti ini. Ini menjadikan area koreksi ya dari bullish engulfing-nya. Semoga aja tidak terjadi breakout. Kalau breakout di level tersebut, akan kembali lagi melemah nih market USD Jepang Yen ini. Oke, cek 50%-nya tepat berada di di 143.350 ya. Oke. Tapi saya masih melihatnya bullish. Ini saya hapus dulu ya. Sudah ada di respon. Dan ketika teman-teman sudah taking profit, ya cukup lumayan ya kenaikannya dari posisi low terakhir di sini sampai dengan high-nya cukup bagus ya. Cukup bagus. Tentunya saat ini akan menguji area 50% dulu. Oke. Maka ini saya akan hapus dulu ya zona buy-nya. Ini saya hapus dulu karena sudah direspon di area tersebut. Tapi sebelumnya saya akan cek lagi di time frame yang lebih kecil karena di sini kan ada open bulls nih. Nah, ini tadi open bulls-nya yang di time frame 4 jam ya, pas banget di area impulsifnya ini. Maka kalau sampai ini di breakout ya, hati-hati, order block 1 jam yang awalnya direspon dia naik, ini bisa menjadikan break order block ya. Tentunya akan menguji lagi order block yang ada di time frame 4 jam ini. Itu aja dari saya gambarannya untuk USD Jepang Yen di time frame 4 jam ini. Sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jamnya. Saya mau melihat secara detail. Oke, untuk time frame 1 jam order blocknya saya geser dulu seperti ini ya. Saya geser karena ini udah direspon ya, artinya sudah berjalan. Tinggal kita lihat kemampuan dorongan bullishnya ini apakah mampu hingga break di atas daripada high weekly sebelumnya di area ini ya. Ini saya katakan retest. Kenapa? Anda bisa lihat ya, ini menarik untuk saya juga informasikan ke teman-teman. Ini loh membentuk sebuah area compression ya. Area compression ini akan rawan sekali terjadi sweep liquidity gitu loh ya. Jadi ketika mereka melihatnya, wah ini bakalan turun nih market, tapi ini adalah area compression, hati-hati. Kalau ada area compression gini ya, ketika sudah buy ya dipertahankan aja untuk sementara waktu ya, tapi batasin, bisa digunakan SL plus atau
ya setidaknya dikurangin posisinya juga bisa. Karena taruhannya itu di sini nih. Ini kan saya melihatnya ada golden level ya di area 50%. Pantau aja area ini. Kenapa? Karena area 143.350 ini bisa dijadikan batasan area untuk mencari konfirmasi ya. Kalau ini sampai impulsif bullish, wow, menarik. Maka saya katakan untuk USD Jepang Yen akan kembali lagi menguat seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini ya, candlenya betul-betul ambil area ini, ya, ambil area tersebut seperti ini. Ya, impulsifnya yang sangat kuat ya, gambarannya seperti ini. Oke, maka akan menunjukkan progres kenaikan. Tapi kalau dia mengambil pola bearish kembali, ya posisinya seperti ini time frame 1 jam yang saya peragakan ya, yang saya jelaskan di sini. Nah, seperti ini, maka posisinya juga akan mengambil area demand di sini yang menjadikan titik uji berikutnya. Ini kan ada demand dan ada order block ya. Nah, di atas area pantau tersebut ini ada order block. Oke, nah ini ada order blocknya. Dan order block ini tentunya sebenarnya juga bisa dijadikan acuan sih gitu. Order block ini ya, ketika masuk area order block tersebut bisa juga market akan bergerak naik kembali. Setelah ada konfirmasi adanya bullish engulfing ya, bullish pin bar seperti ini, 3 in setup ya di area ini, maka menurut saya masih memiliki progres kenaikan terjadi di area tersebut. Maka market kecenderungannya akan bullish kembali ya, menuju level yang lebih tinggi yang kita sudah punya targetnya, yaitu berkisaran tadi di berapa tadi? Kita tandain dulu. Yaitu di area ini targetnya di 145.616. Semoga aja masih bisa ke area sana, karena targetnya harusnya sesuai dengan progres penarikan garisnya harusnya bisa sampai 145.616. Ya bismillah aja ya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.